Oke, ya, halo semuanya. Kita ketemu lagi di episode kali ini ya. Nah, Bromocom itu sudah mulai dekat sudahan ya. Tinggal dua. Saya kan enggak ikut. Ya, 2-3 mingguan lagi. Yang ikut cuma sebelah saya. Ya, jadi di tengah kepadatan kesibukan pekerjaan kita akan masih tetap harus berlatih ya. Oh ya. Tapi nanti saya mungkin nambah latihannya itu nggak konvensional, yaitu saya akan berlatih nanjak tapi dengan MTB gitu loh. Ya, jadi yang lebih berat gitu ya. Minggu lalu kita sudah nyoba ya ber-MTB XC dari Surabaya ke Taman Dayu PP ya. PP. Taman Dayu naik loh ya. Ya, bukan Taman Dayu bawah, Taman Dayu atas. Ya, so far ya fine aja kok ya kan. Ya, enak lagi ya. Nah, sekarang misalnya Rick, kalau misalnya ada orang ya yang dia itu newbie, beginner yang mau ke MTB ya. Otomatis kan kalau dia mau membeli sebuah sepeda kan tentunya gampangannya ya beli aja XC full bike gitu ya. Iya, XC full bike. Di Rodaling kan banyak ada. Ya. Oke, jadi gampangannya kan memang kita membeli sesuatu itu full bike ya. Jadi tinggal pakai, apalagi seri-seri Xstrada di Rodaling itu banyak. Gini, kalau seri-seri sepeda MTB ya. Kalau Anda ingin memulai bersepeda, ya betul. MTB ini saya kasih tahu dulu kelas-kelasnya. Nah, itu jauh lebih penting. Nah, kelasnya MTB itu secara garis besar dibagi dua, hardtail dan full suspension. Oke. Ya, secara garis besar dua itu, dua ordo kalau biologinya. Ada yang bilang juga rigid itu apa itu? Nah. Jadi kalau hardtail berarti suspensinya di depan, di depan saja, belakang tidak ada. Tail itu kan ekor belakang. Terus kalau full sus berarti ada suspension depan, ada suspension belakang. Oke. Di hardtail itu dibagi lagi. Jadi ada mulai dari XC, hardtail XC, kemudian ada trail, ada kelas enduro. Ya, 3. Nah, kemudian di full suspension itu lebih banyak lagi. Ada full suspension XC, ada full suspension down country, ada full suspension trail, ada full suspension enduro atau AM, dan satu lagi downhill. Macamnya banyak sekali. Macamnya banyak. Kalau zaman dulu, zaman saya masih race di tahun-tahun akhir-akhir 80-an, awal-awal 90, itu hardtail itu juga dipakai downhill. Hardtail dipakai downhill. Zaman itu. Nah, terus sekarang sudah hardtail hanya diberhentikan sampai kelas AM. Bahkan kebanyakan sebagian besar di trail. Nah, entry levelnya apa? Kalau kita mau belajar MTB pertama kali, jangan langsung full sus. Sebetulnya loh ya, jangan langsung full sus. Hardtail dulu. Karena hardtail itu memang di sana Anda belajar itu manuver, belajar body balance, belajar mengendalikan sepeda di medan yang terhentak-hentak. Karena belakangnya kan tidak ada suspensi kan. Kalau kita sudah bisa menguasai hardtail ini dengan baik, ya mau pegang full sus lebih gampang. Karena apa? Dengan full sus itu semuanya teredam. Nah, kita mau lihat entry levelnya. Entry levelnya mungkin bisa beli Strada, kemudian ada kalau unit itu ada Clovis. Banyak lah merek-merek yang beredar. Yang penting Anda tahu speknya seperti apa. Betul. Ya, frame alloy udah oke.
Tapi kalau yang sudah mulai misalnya, waduh ngapain saya beli yang entry level, saya mau beli yang mid up lah. Iya, mid up. Mid up berarti Anda sudah bisa kalau di merek lokal di Polygon itu ada Synclan. Synclan. Nah, Synclan itu boleh jadi pilihan. Kemudian ada apa lagi ya? Synclan sih kalau yang karbon-karbonan itu Synclan. Kalau di Scott Anda bisa beli Scott Scale 960, 965 itu sudah kelasnya masih kelasnya aluminium. Nah, kalau sudah seri 940 itu ke atas, 940, 930 itu kelasnya di karbon. Nah, nanti ada lagi scale RC. Nah, ada lagi World Cup. World Cup itu sudah paling tinggi. Mungkin kalau yang merek-merek Santa Cruz, ya Anda bisa beli Chameleon, itu alloy. Kalau berapa tahun yang lalu Chameleon sempat keluar karbon, tapi saat ini udah discontinue, tapi tetap keluar yang alloy. Nah, Chameleon ini paling enak karena bisa dijadiin macam-macam. Mau dijadiin DJ bisa, DJ tahu? Nggak tahu. Derjam. Oh, derjam. Wah. Nah, bisa. DJ itu paling dekat korelasinya dengan BMX. Nah, terus bisa dijadiin XC, dijadiin down country, dijadiin enduro bisa, dijadiin trail bisa. Semua. Ya, sesuai dengan namanya Chameleon, bunglon, bisa kemana-mana. Itu. Cuman dia hardtail. Iya. Kalau yang kelas race-nya itu Santa Cruz punya highball. Terus ada lagi Mondraker podium, ada pivot, ada macam-macam. Yang masuk di Indonesia itu hanya 30%-nya. Dari semua brand yang pernah ada. Wah, hanya 30% ya berarti masih banyak ya. Ya, kalau zaman saya dulu di kelas XC hardtail ya, ada Klein, Raleigh, kemudian Bridgestone, kemudian ada Giant, kemudian ada apa lagi? KHS, Marin, Miata, Rocky Mountain, Gary Fisher, terus Alpine Star, kemudian ada MTB yang bentuknya aneh, namanya slingshot. Jadi downtube-nya cuma satu, bawahnya ada kawatnya. Montana, terus ada San Andreas. Nah, ayo mau apa lagi? Indonesia banyak yang merek-merek itu sudah tidak masuk Indonesia, banyak. Trek juga ada. Nah, itu. Nah, sekarang itu kalau hardtail. Nah, hardtail kalau XC biasanya travel suspensinya mulai dari 100 sampai 120. Nah, kemudian kalau kelas-kelasnya trail itu sudah down country itu di 130, 120 sampai 130. Kemudian kalau sudah masuk ke kelasnya trail itu sudah mainnya 140, 150. Kalau udah 160 itu udah kelasnya AM. Jadi suspensi depan itu mainnya udah 160-an, frame-nya memang harus pakai 160, 170, 180. Itu sudah kelasnya AM. Misalnya paling gampang kita lihat lah. Siskiyou D7. Siskiyou D7 itu kelasnya down country. Jadi travelnya 120 sampai 130 kan dia mainnya. Kemudian kalau kita ngelihat Siskiyou T7, T8 itu trail. Yaitu kalau 29 dia di travel 140, kalau di 27,5 dia travelnya 150. Nah, terus kalau sudah masuk ke N9, Colossus N, ini namanya enduro. Nah, itu travelnya udah 160, 170, 180. Nah, paling atas ya downhill. Downhill travelnya udah 200. Wah. Bahkan gini ya, bahkan double crown. Wah, double crown. Double crown. Jadi kayak suspensinya sepeda motor laki itu. Crownnya atas bawah. Nah, stanchion itu kalau kita ada namanya kalau kita ngelihat tipe-tipenya Fox ya. Itu kan ada Fox 32, Fox 34, Fox 36, Fox 38. Itu apa? Itu stanchion. Stanchion itu tabung.
tabung suspensi itu tension. Itu ada yang diameter 32 mili, diameter 34 mili, diameter 36 mili, diameter 38 mili. Iya. Nah makanya itu ya, saya aja loh ya, yang baru aja di jajal MTB ya. Kan? Saya ini merasakan ya sedikit merasakan nikmatnya empuknya itu loh ya. Terutama yang fork depan ya, itu sangat karena ternyata speed trap apa enggak ngurus makanya jadi sensasinya itu sudah beda dari RP yang sehari-hari yang sudah lama saya pakai. Nah kalau dari sekian banyak lini MTB ini yang paling power efektif untuk nanjak itu XC hardtail. Iya, saya merasakan itu ya. XC hardtail itu memang dia memang didesain memang untuk seefektif mungkin, tapi gitu kalau turunan terjal dan harus manuver memang agak butuh skill ekstra. Karena itu kalau kita mau main MTB betulan, mau nekuni, belajarnya dari mana? Dari hardtail, dari sebuah hardtail yang sangat sederhana. Iya, betul. Ya. Nah, saya sebagai orang awam di MTB itu sedang lagi memperhatikan fork ini ya. Fork ini membuat istilahnya satu komponen dari sepeda MTB ini yang menarik gitu loh. Ya, menarik sekali karena dan harganya serem-serem. Iya, ternyata kalau di road bike tidak ada istilahnya forkan ya, karena fork itu ya sudah bawaannya manufacturer garpu depan ya itu. Tapi kalau di MTB itu bisa 1001 macam forkan ya kan. Banyak sekali. Banyak. Makanya itu semakin tinggi kelasnya, tuningnya semakin mumet. Nah, itu dia yang membuat saya agak sedikit terpikat ya, istilahnya fascinated ya. Aduh. Nah, kayak yang dipakai Koyakob itu kan Santur XCR. Santur XCR. Nah, Santur XCR Travel 100 yang dipakai Koyakob itu dilengkapi dengan remote untuk lockout. Namanya lockout itu. Kalau di punya saya di Fox itu memang tidak dilengkapi dengan lockout. Jadi itu harus di dial manual. Kalau punya Koyakob nggak klak gini selesai. Bedanya punya saya bisa di fine tuning, punya Koyakob hanya di preload dan rebound. Itu sebetulnya standar suspension yang perlu kita yang perlu diperhatikan kalau kita membeli fork atau membeli sebuah full bike. Itu kita perhatikan apakah suspensinya ada reboundnya, apakah suspensionnya ada lockoutnya. Lockout itu memungkinkan untuk membuat suspensi ini diem. Jadi sifat sepeda itu akan seperti full rigid. Betul. Kalau di lock ya. Ya, kalau di lock. Iya, sehingga sepedanya ya melajunya ya nambah KP ya. Ya lebih power efektif lagi karena tidak ada serapan di suspensi belakang. Tetapi di suspensi yang high end, yang di high end atau mid up level mid up itu lockoutnya tetap ada play-nya. Tetap ada play kira-kira 5 sampai 10 mili playnya. Diberi ya. Tetap dikasih. Karena ya supaya lebih nyaman itu aja. Tapi bedanya stiffness-nya beda. Iya. Nah, kali ini kita ini beruntung ya sama Santur dikirimin macam-macam fork ya. Nah, ini kebetulan yang untuk 27,5 masih kelas 27,5. 27,5 ini kalau kita lihat Koyakob untuk frame-frame yang low end, biasanya frame-frame low end atau frame-frame yang udah lama. Ini pilihannya ada, saya pakai ini lama banget. Tipe ini Santur Epicson ini favorit, salah satu favorit. Ya ini kebetulan yang ini non taper ya. Ini ada yang taper, ini yang taper. Kalau MTB yang modern itu frame-nya kebanyakan taper. Jadi bedanya taper sama non taper. Nah,
taper inilah yang sekarang ditiru, diaplikasikan di gravel dan road bike. Betul. Nah, jadi kalau Anda nyopot forknya road bike atau gravel, Anda ngelihat bentuk seperti ini, berarti itu taper dan itu adaptasinya memang dari forknya MTB. Tujuannya apa taper ini? Untuk memberikan stability yang lebih. Iya, benar. Saya pegang barang ini, waduh, luar biasa ya ini. Ini masih berat ini. Iya. Ini beratnya kira-kira 2,1 kilo. 2 kilo sampai 2,1. Dan ini masih QR. Rotornya ini dia pakai post mount. Ini namanya post mount kalau seperti ini. Ini juga QR. Ya, QR. Ini masih QR. Post mount. OLD depannya ini 100. Mungkin bagi Anda yang masih memiliki MTB frame yang lama-lama yang frame masih lama, QR, yang masih pakai QR, ini bisa jadi opsi sih sebetulnya. Epicson ini. Epicson. Nah, asiknya Epicson ini apa, Ko Yakob? Iya. Bisa dirubah travelnya. Jadi travelnya ini bisa dirubah mulai dari 100, 120, 130, 140. Padahal barangnya satu. Iya, barangnya satu. Wow. Cuman kalau 140 saya tidak terlalu sarankan karena akan terlalu lentur nanti. Oh. Jadi kalau dibuat di bawahnya 100 bisa? Nggak bisa. Oh, jadi nggak bisa ya? Dia bisa. Ke bawah nggak bisa ya? Jadi ini sebetulnya ya bisa aja sih kalau tahu cara modifnya. Cuman kalau kita mengikuti default manufakturnya tanpa melubangi atau apapun, dia bisa dirubah-rubah. Iya. Saya pakai fork ini. Pertama kali fork ini keluar berapa tahun lalu ya, saya pada saat saya beli Merida itu. Epicson ini. Saya sudah pakai Epicson. Jadi Merida ini 10 tahun, 12 saya pakai 9 tahun. 9 tahun. 9 tahun. Wow. Ya kira-kira 10 tahun lalu lah. Iya. Dan ini Pak sangat reliable. Sangat reliable. Ini ada locknya enak juga, terus ada rebound. Mungkin gini, Rick. Apa yang kamu tahu panjang lebar mengenai brand Santur ini, Rick? Santur ini sebenarnya bikinan Taiwan. Ya, bikinan Taiwan. Dan Taiwan ya. Dan dia ini manufaktur gede. Ibarat kayak bearing itu DT Swiss gitu ya. Oh, bukan. Atau ibarat kayak wheelset itu DT Swiss gitu. Atau Novatec gitu. Kayak kalau bearing itu seakan-akan kayak SKF. Oh, SKF, ya benar. ABB, kemudian kayak NTN. Jadi dia itu manufaktur besar. Betul. Jadi dia juga manufaktur untuk brand-brand lain. Betul. Ya kayak Giant gitu kalau untuk sepeda. Jadi kayak Merida, Giant itu kan juga memproduksi untuk merek-merek lain. Santur itu spesialisasinya di situ. Jadi Santur ini sistem mekanikal di dalamnya sangat sederhana. Karena itu harganya bisa murah. Oh gitu. Dan juga karena dia ya manufaktur sendiri, teknologi dikembangkan sendiri. Dia murah sekali. Dan memang teknologinya sederhana banget. Nah sekarang gini Rick, menurutmu apa fork seperti ini, suspension ini, itu perlu teknologi yang rumit-rumit gitu Rick? Kalau kita mainnya udah pro ya, memang. Oh. Jadi tuntutannya semakin banyak. Sebelum kita melangkah jauh, ya. Ini kita sebutin aja bagian-bagiannya apa. Betul. Jadi ini namanya steerer tube. Steerer tube ya. Ya steerer tube. Ini di road bike juga sama steerer tube namanya. Ini crownnya. Crown, yes. Nah stanchion tuh ini. Pipa ini stanchion. Namanya stanchion. Ya ini yang saya tadi bilang ada stanchion 32, 34, 36, 38. Relevansinya apa Rick? Semakin tipis semakin tebal. Jadi gini. Semakin besar ini, otomatis kan dia untuk kerja yang lebih berat. Iya. Oh, I see. Jadi misalnya kalau travel 100, cukup stanchion 32. Bener. Kalau travelnya udah 130, 140, mungkin stanchion 34. Harus lebih gemuk ya. Ya, karena itu semakin panjang travel, dia butuh stiffness. Jadi supaya pada saat kita braking, itu forknya enggak gini. Iya, betul. Nah, itu. Iya, benar. Nah, ini namanya lower leg. Iya. Ini lower leg-nya. Lower leg, stanchion, crown, steerer tube. Iya. Nah ini kebetulan kan air suspension kan, ini air. Jadi ini untuk ngisi anginnya di sebelah sini. Pompanya khusus sih, memang. Pompanya khusus. Nah ini lockoutnya ini. Ini kita bisa rasakan ada, kok Yakob rasakan ada dial glek-glek-glek-gleknya. Oh iya. Nah, ini yang menurut
kamu itu setelannya di sini. Iya, jadi seberapa firm kita mau perintahkan Santur dia. XCR itu ada enggak? Enggak ada ya? Enggak ada. Kalau Santur XCR enggak ada. Karena Santur XCR itu sebetulnya kelasnya di bawahnya ini. Oh, masih di bawahnya Epicson. Wah. Paling basic. Paling basic. Paling basic. Beratnya itu 2,3 kilo. Kalau yang spring, jadi ada lagi XCR spring. Itu beratnya 3 kilo. Weh. Jadi dia enggak pakai udara ya? Enggak, pakai pir. Tapi bisa dimatiin, bisa? Enggak bisa. Oh, enggak bisa? Jarang banget ada yang bisa. Oh ya, yang spring itu memang sederhana sekali. Memang sangat sederhana. Ya, pasti harganya jauh lebih murah ya. Iya, karena itu semakin ringan, semakin berat di kantong. Semakin berat, semakin ringan di kantong. Semakin murah. Teknologi sepeda itu gitu. Iya. Oh. Kalau jadi dari Santur ini kalau kelas entry level ya. Jadi entry level itu enggak murah-murah amat, tapi enggak mahal-mahal amat. Jadi nilai ekonomisnya balance. Itu memang seri-serinya Epicson. Cuman saya enggak tahu apakah Epicson sekarang sudah ada yang True Excel atau belum. Yang saya tahu yang ada di depan mata ini kan memang betul-betul QR. Dan memang dia ada 2 varian, satu taper, satu non taper. Masih relevankah ini untuk sepeda-sepeda saat ini ya? Ya masih ada beberapa sepeda-sepeda yang mid-low itu masih pakai. Ya meskipun kelihatannya mewah memang ya ini ya, liverynya ini Epicson gitu ya, kelihatan. Yang punya saya malah yang full black limited. Full black. Jadi ini hitam semua. Stiker-stikernya hitam semua. Nggak ada putih-putih, hijau-hijau, kuning-kuning nggak ada. Iya. Di sini nggak ada. Nah ini QR ini? Nah ini QR ini kalau Santur itu QR-nya beda sama. QR. Dia ada True Excel QR. Iya. Ya sama kayak di sepedanya Ko Yakob kan sama persis. Sama persis. Iya, QR-nya ini menarik QR-nya ini. Ini travel berapa ya ini ya? Ini Durolux ini kira-kira travel 170 ini mungkin. Nah kan ini stensionnya 36. Durolux 36 berarti stensionnya 36. Ya, gede banget. Gagah perkasa ini, Rick. Ini bus TA. Bus. Jadi kalau bus itu dia 110. Diameter depannya 15 mili. Ini travelnya kira-kira 170. Iya, betul. Oh, ya kan? Membesar kan stensionnya? Iya, 36. Ini 36. Kalau kita lihat yang ini, nah ini lebih advance lagi Ion. Oh, Durolux ini Durolux 36. Durolux 36 cuman ini yang versinya ini sama ini. Oh, ini sama persis. Sama persis ya. Ini sama persis Durolux sama Durolux. Bedanya nah, ini hollow crown. Jadi tengahnya ini hollow. Iya, hollow. Ini yang beda. Ion. Evo. Ion ya. Evo. 35. Extension 35. Travelnya lebih pendek, lihat tuh. Oh, I see. Jadi semakin panjang travelnya, pasti extensionnya semakin gede. Iya, benar. Untuk kecuali di 120 itu kadang ada beberapa merek masih extension 32, tapi beberapa merek ada yang menawarkan extension 34. Ini R TA. Kalau kayak aku pegang, mana yang lebih berat? Ini atau ini? Beratannya ini. Nah, ya kan. Walaupun ini lebih gede harga. Iya, yang bikin ringan tuh apa tahu? Apa? Crown-nya. Crown-nya ya, ini ya. Iya, crown-nya hollow. Iya, hollow. Ini enggak solid. Iya, beda sekali ya. Beda sekali. Ini hollow. Beda sekali. Nah. Ini beratnya kira-kira selisih sekitar 300 gram ada mungkin. Ini enggak bisa di setel ya rasanya? Ini bisa di-adjust. Kalau sudah kelas-kelas kayak gini udah pasti bisa di-adjust. Pakai tangan enggak bisa itu. Oh. Ini bisa. Ini cuma firm. Iya. Sama kekerasannya. Nah, terus ini Durolux 36. Ya kan? Ini Durolux 36. Tapi ini beda. Bedanya di mana? Kalau dari berat
sama ini. Berat mana? Beratan ini. Hah? Ini sama-sama hollow crown-nya. Sama ini. Sama-sama. Coba satu tangan, satu-satu. Oke. Sudah? Oke. Oh iya benar. Berat itu sedikit Padahal ini lebih simple. Iya. Setup-nya lebih simple. Iya betul. Ini ada. Ya. Ini lebih kompleks sistemnya. Ini lebih ringan ini. Nah, bedanya adalah sistem di dalam sini. Ini dialnya bisa, ini membutuhkan fine tuning ya. Semakin tinggi kelasnya, fine tuningnya semakin aneh-aneh. Semakin aneh-aneh dan mungkin ya nambah cost juga ya. Pasti. Dan untuk mencari setupnya, misalnya tanya saya, Dok, saya ini butuh gini-gini. Nggak bisa, saya nggak bisa nentukan. Iya benar. Karena apa? Itu feeling tiap orang bisa beda-beda. Feeling tiap orang beda-beda. Bahkan punya saya sendiri, saya ada beberapa sepeda full sus, settingnya ini frame A dengan suspensi yang sama. Suspensinya Fox, misalnya saya pakai Fox semua deh, Fox 36 misalnya, sama tipenya. Setup di frame A dengan frame B beda. Karena geometrinya beda, riding feelingnya beda, maka setup forknya pasti beda. Entah beda 1 klik, 2 klik, itu pasti. Nyarinya ini setengah, mampus. Jadi kalau minta tolong disettingkan supaya gini-gini. Iso. Iya. Ya itu. Ya itulah salah satu komponen yang menarik di MTB itu ternyata itu fork itu. Forknya macam-macam. Menarik sekali. Ini masih yang depan. Masih yang depan, belum yang belakang. Iya, belum yang belakang. Jadi kalau punyanya ini punyanya Santur yang belakang. Iya. Wah, sederhana. Ya. Sederhana ya, masih sederhana. Raiden ini sederhana. Cuman ada lockout dah. Iya. Jadi kalau lockout ya dia rigid. Iya, benar. Dan ini air suspension. Travelnya, biasanya kalau kita beli, kita ngitung E to E, I to I. Jadi dari titik tengah as yang atas ini ke titik tengah as yang bawah. Iya. Ini I to I-nya 165. Oke. Jadi dari sini ke sini 165 mili. Nggak semua sepeda 165 kan? Nggak semua. Jadi mesti ngukur. Waduh. Kalau Siskiyou itu biasanya antara I to I-nya 190. Oh. Ada yang 200, ada yang 210. Berarti tidak bisa pakai Raidon itu kan? Loh, Raiden ada. Ukurannya macam-macam. Dia juga 165, 200, 210. Yeah. Nah, saya pakai Raiden ini sebagai kalau di Giant saya, yang Giant Trends itu saya pakai sebagai backup. Jadi kalau misalnya suspensinya itu saatnya untuk maintenance, daripada saya beli suspensi yang serupa dan mahal, ya. Saya beli Raiden ini. Kira-kira berapa itu? Aduh, 900.000 sampai 1 jutaan. Iya. Nggak terlalu ya? Nggak terlalu lah. Kalau yang misalnya merek-merek yang lebih kayak Fox gitu. 5 juta, 6 juta, 10 juta ada. Aduh, MTB ini ternyata juga menguras banyak tenaga. Bukan menguras banyak tenaga, menguras banyak dompet. Ya tapi gini, kalau dilihat harga komponen ya, harga komponennya MTB memang tidak semahal road bike. Iya betul. Group set misalnya, untuk sebuah group set Shimano XT 8 jutaan udah full set. Oh, sudah bagus itu. Udah full set. Oh iya. XT itu kelasnya sama Ultegra sama. Nah, kita dengan uang 8 juta nggak bisa beli apa-apa kalau di road bike. Kalau di road bike dapatnya apa? Tiagra. Aduh, kan? Udahlah, saya enggan ngomong soal road bike lagi kok. Saya merasa rotor yang dipakai oleh oleh road bike sekarang dan gravel. Yes. Itu kan kebanyakan serinya MT. Iya. MT 800, MT 900. Iya. Itu aslinya rotornya apa? Rotornya mountain bike. Mountain bike MTB. Motornya MTB yang dipakai. Saya kok sekarang ngelihat ngelihat harga-harga road bike ini kok kayaknya saya ini, aduh, udah langgan saya misalnya. Ya, jadi sudah nggak bernafsu, enggan sekali. Selain, aduh, benar kah? Ya saya juga istilahnya ya,
merasa bahwa kok bisa ya saya RB-an dengan uang segitu gedenya gitu loh ya. Padahal dengan MTB kayak Yakob kan baru ini masang SLX. Yes. SLX itu ya setaranya hampir 105 atas sedikit. Oke, iya. Cuma berapa? Iya, 5 jutaan. Nah, 5-6 jutaan. Iya. Udah rem, dapet. Udah semua komplit ya. Sprocket. Iya. Cuma ada dapat rotor itu aja. Iya, nggak masalah. Rotor ya nambah 500.000 udah dapat. Jadi itu tetap lebih murah sih. Iya. Cuman. Iya. Cuman ada cumannya. Apa? Pemain MTB biasanya tergoda itu dengan suspension. Nah, kayak saya ini walaupun saya masih newbie cupu. Jujur aja suspension ini yang membuat Kok ya, kau kan pernah ngicipi tongkrongan sepeda. Ngicipi punya saya kan? Betul. Saya kan pakai Fox Factory. Wadah, wis. Sebentar. Ya, nanti suatu saat kita akan main-main ke showroom ya. Iya. Kita ngelihat berbagai macam lini sepeda. Mountain bike. Iya. Hardtail, full sus, enduro apa semua di situ semua. Nanti bisa kelihatan bedanya di mana. Ben tambah ngiler. Tapi memang dunia MTB ini unik kok ya. Jadi iya. Ya itu tadi unik karena sepeda ini beserta part-partnya itu didesain untuk bergerak di medan yang betul-betul nggak bisa diprediksi. Iya betul. Itu memang ya kan? Keunikannya itu. Suspensi jadi, terlalu keras. Ya sudah ambiar kamu. Maksudnya ya toh. Membal. Rebound salah setting kelempar kita. Jadi rebound itu gini. Rebound itu adalah kecepatan suspensi itu untuk kembali ke travel asalnya. Jadi setelah kita mendapatkan impact itu dia akan terkompres kan. Kemudian dia akan balik lagi gitu. Nah, rebound itu adalah kecepatan dia bergerak dari posisi terkompres ke normal. Nah, kalau preload itu adalah tekanan dasarnya. Jadi ya bisa gitu. Ya segini, misalnya tekanannya 100 anginnya, ya udah ini namanya preload. Tapi kan tidak semua orang suka dengan preloadnya itu kan. Ya tidak semua, ya setiap orang beban 1 kilo itu bisa berpengaruh kepada preloadnya. Iya, makanya itu. Jadi preload itu detail banget. Terus yang berperan lagi kalau di MTB itu adalah jenis rim yang dipakai. Rim. Wheel setnya ya. Wheel setnya. Jenis spoke yang dipakai. Benar juga. Kemudian jenis ban yang dipakai. Kekerasannya berapa. Itu pengaruh. Kalau di road bike enggak terlalu signifikan perubahan. Jadi misalnya gini. Road bike wheel setnya ya itu aja. Itu. Ya kan? Benar. Kalau mountain bike ya itu aja. Pressure-nya ya 70. Tergantung lebarnya. Benar. Kalau mountain bike di ban yang ukurannya sama. Waduh, saya sudah merasakan. Pressure-nya aneh-aneh. Aneh-aneh wis. Nanti medannya kayak gini berubah, medannya kayak gini berubah, medannya kayak gini berubah. Ingat enggak yang kejuaraan gravel? Yang orangnya pakai hub yang bisa mompa sendiri itu. Iya, benar itu miliknya Marian Vos itu. Nah, dia bisa menang karena apa? Dia bisa mendapatkan tekanan ban yang ideal terus. Selalu ideal. Begitu dia di hardpack, dia naikin tekanannya. Begitu di loose, dia turunin sendiri gitu ya. Nah, tapi di Paris-Roubaix dipakai hub itu. Iya, dipakai. Nah, iya kan? Alih teknologi lagi kan? Alih teknologi. Nah, di mana padahal hub itu berat. Iya. Berarti berat-beratan enteng-entengan sepeda itu sudah bukan relevan, guys. Sudah tidak relevan lagi. Sudah tidak relevan lah, tidak relevan. Masih ada hal-hal yang jauh. Makanya misalnya saya melihat tadi itu ya fork itu ya. Beratnya 2 kilo. Mungkin kalau Anda X dari road bike Anda akan pasti melotot ya. Biasanya fork di RB kan cuma 900 gram ya. 700 gram ya. 500 gram. Ini 2 kilo, Anda pasti melotot. Nah, tapi ada MTB hardtail yang berat total keseluruhannya kayak road bike ada.
ada. Loh, lah kok bisa? Oh, Iya. karena itu spare partnya mountain bike itu lebih serem. Lah iya, tapi itu tadi nak di total ya berapa ya? Nah, iya. Ya kayak suspensi, misalnya kita ngomong kelasnya Fox lah, kelasnya Fox Factory, kelas level Factory atau RockShox SID. Itu udah berapa? Tapi Santur ini patut berbangga bagi yang punya Santur. Iya. Karena dia dipakai di timnya Pinarello. Ineos. Oh. Ineos ya kalau nggak salah. Pitcock. Tom Pitcock. Dia pakai Santur apa, Rik? Seri apa? Ion tapi yang karbon. Wow, Ion karbon. Bodinya karbon. Di sepeda Pinarello-nya dia itu, sepeda MTB Pinarello-nya. Forknya itu Santur Ion yang karbon. Iya. Wah. Jadi jangan dikira bahwa Santur ini merek Taiwan, ecek-ecek. Enggak ecek-ecek. Pitcock itu menang Rainbow Jersey tahun lalu ya di itu, World Cup. Pinarello, timnya Pinarello. Ya Ineos Dogma ya. MTB, ya. Ineos ya. Ineos itu pakai Santur. Santur. Disponsori oleh Santur dan Santurnya memang karbon, crownnya karbon. Nah itu sama kayak di RockShox SID yang World Cup. Wah. World Cup Series lagi. Kayak di RockShox ya. Di RockShox itu kelasnya macam-macam. Ada. Saya kok kepingin punya fork yang bagus gitu loh, Rik. Ya, yang keren gitu loh ya. Ya pokoknya yang keren gitu. Kalau jalan itu ya siap-siap 7 digit lah. 7 digit. Nah, iya. Siap 7 digit. Kayak yang saya pakai itu Fox Factory dia. Fox Factory Travel 100 Fox 32 Factory. Itu punya saya yang Stepcast Fit 4. Stepcast Fit 4. Wah. Jadi itu dialnya gila nih ya. Gila nih. Ringannya juga gila nih, Rick. 1,3 kilo. Itu sudah masuk ke ranah-ranah road bike itu, Rick. Jadi sepeda saya Lombok Merah itu berat totalnya sekarang 10 kecil. 10 kecil ya. Mau diringanin lagi? Masih bisa. Iya. Bannya saya ganti yang PLE, ringan lagi. Iya. Wow. Nah, saya tidak sabar dulu ini. Nah. Dia pakai Artil, saya pakai nanti, gravel. Nanti tapi dilihat aja. Nah, gravel pun pakai suspensi sekarang. Iya, gravel pun pakai suspensi. Saya pakai RockShox Rudy Explorer. Iya. Itu travelnya 35 mili. Kecil sekali ya? Iya. Karena memang fungsinya hanya untuk meredam getaran. Tapi waktu saya coba itu enak sekali juga. Ya? Nah, Santur. Iya. Nah, kalau Anda mungkin mahal kalau beli RockShox. Iya. Ya. Itu Santur juga punya. Saya lupa tipenya apa. Cuma dia punya harganya jauh lebih murah. Travelnya ada 35, 40 sama 50. Iya. Itu khusus untuk gravel. Memang untuk bike, gravel. ya? Memang untuk gravel. No, ya toh. Luar biasa. Apakah road bike akan pakai suspensi? Mungkin. Karena nanti menjelajahi dengan rute-rute yang lain ya. Ya, nanti lama-lama apa bedanya road bike dengan gravel? Ya, Terus apa bedanya gravel dengan XC? XC beda. Lagi. Nah, itu masih bisa dibedakan. Iya. Jadi gini. Kalau dari ground clearance, XC pasti lebih tinggi. Pasti. Ya. Karena memang medan mainnya beda. Nah, gara-gara ada gravel ini lah, yang bikin rutenya XC, kalau pertandingan itu jijik lebih dijijiki ya. Lebih dijijiki ya. Kalau dulu dropnya paling cuman drop gap itu paling cuman ya 50 cm, 75 cm, 30 cm. Sekarang 1,5 meter, 1 meter. Terus kalau turun gini, dulu ndak ada lock kayu untuk di trabas itu ndak ada. Sekarang ada. Batunya paling paling ya loose gravel gitu. Sekarang enggak, batu sak bogem-bogem. sak ndas sekelapa-kelapa lu gedenya. Itulah jatuh ya apa itu, Rik? Ya bundas. Itu kalau race. Iya itu kan. Tapi sedangkan gravel
Kalau race itu pakai rutenya apa? Rutenya XC yang dulu. Yang dulu itu ya. Dipakai gravel sekarang. Jadi madi-madi, terus madi-madi, berpasir. Nah, itu karena itu kita yang MTB ngalah naik. Digawe lo soro. Iya, kalau pertandingan. Tapi kalau di Indonesia memang rute gravel ini agak kurang. Iya. Lebih dominan rute XC. Iya. Itu lebih dominan. Nah, rute XC yang ada di Indonesia dengan rute gravel 11-12 lah. Sambung kembali Arik ya ke permasalahan fork ini Arik ya. Saya sudah punya frame-nya, misalnya kemarin frame trail gitu ya. Itu frame aluminium ya. Itu kan mencoba memberi nafas kedua kepada kepada frame yang sudah mau lubuak itu. Tapi diselamatkan ya. Dan kemarin saya pakai oke aja. Ya. Nah sekarang misalnya frame itu saya enggak pakai, cuman alasannya satu kok ya, kegeden ya. Iya. Tapi enak gitu Rik. Ya. Enak kok. Karena baru pertama kali nyoba Hartil. Coba nanti kalau sudah ngicipi Lombok Merah, rusak. Ya. Terus tapi udah pernah kan? Mancal Lombok Merah dulu. Udah. Rasanya kayak apa? Kayak gravel. Entengnya dan banternya itu kayak gravelku. Oke, gini. Apakah memang ada relevansi, ada anunya ya? Misalnya kalau kita upgrade ke fork. Ya. First upgrade gini. Ke trail itu adalah menjurus ke forknya itu saya ganti yang katakan misalnya ya yang lebih ringan gitu. Jadi gini, fork itu ya sama fungsinya untuk megangi wheelset depan. Betul. Ya. Kalau di sebuah MTB, di sepeda apapun lah, berat itu nomor sekian. I see. Jadi tidak begitu penting ya? Tidak terlalu. Okay. Yang penting itu bagaimana. Kalau saya suruh milih upgrade-upgradean gitu ya. Saya milih wheelsetnya dulu, saya upgrade. Oh, wheelset, oke. Hub ya, jadi hub, terutama hubnya. Nah, kalau hubnya enggak mumpuni gitu loh. Tapi kan punya wheelset saya tuh sudah jamik, Rik. Loh, itu kan karena kita custom build kan, custom build, oke lah. Kita kan pakai SLX, hubnya Shimano SLX, seri 710 yang boost. Terus rimnya kan kebetulan kita pakai Syncross. Itu copotannya Lombok Merah, jadi darahnya Lombok Merah dari situ loh itu. Bagus. Spoke-nya itu saya pakai Pillars. Itu Pillars yang triple butted kalau nggak salah. Sehingga cukup ringan jadinya. Nah, secara wheelset sebetulnya punyanya SLX ini sudah cukup oke karena dia direct engagement. Microspline direct engagement. Nggak ada suaranya kan? Gak ada suaranya. Atau turun bes. Bahkan terasa lebih kencang daripada yang bunyi-bunyi ngangeng gitu. Oh iya. Karena cuma bearing yang kerja. Nggak ada lain-lain. Itu. Nah, SLX ini hubnya sudah cukup mumpuni. Sudah microspline, sudah direct engagement, sudah bagus. Udah, itu aja. Kalau untuk fork, itu preference kayak kok. Betul. Jadi gini. Kalau untuk level beginner, yang perlu di-upgrade ya hanya itu. Wheelsetnya aja dulu. Cari wheelset kelas yang lebih bagus, lebih ringan sedikit, udah cukup. Gitu. Nah, kemudian langkah berikutnya apa? Kita milih ban. Carilah ban yang lebih sesuai. Jadi ban untuk XC, jadi ban MTB itu macam-macam kelasnya. Macam-macam, 1001 macam. Iya. Jadi ada salah pilih ya tadi itu. Ya penjut dewe. Ya kan misalnya kayak luar biasa dunia. Kalau di Conti waktu itu kan kayak kemarin kan saya pasangi Mountain King, Trail King, Race King. Oh, Race King yang ini. Itu kan Race King 20. Nah, Race King 20 ini itu ban XC untuk hardpack. Hardpack ya. Untuk medan kemarin. Tapi dia kelemahannya adalah rolling di aspalnya kurang. Dan tekanannya susah nyarinya. Susah, bener. Ya kan? Bener. Dipompa agak tinggi, ratos. Dipompa rendah, kemput. Nah, harus nyari. Kemarin kok Yakob kan tekanan berapa? 18. Terlalu empuk. 18 PSI loh guys. Terlalu empuk.
empuk sekali, enak. Nah, harusnya tapi ya pelan. dia Iya. di tekanan 30-35. 30-35. Iya. Apa enggak kayak batu nanti, Rik? Iya memang keras itu karena itu 2 inch. Karena lebarnya cuma 2 inch atau 50 C. Bener. 30-35 mainnya di Nggak situ. nyaman saya, Rik. Kalau ya, tapi memang karakter bannya minta require itu. Kalau di off-road, baru dia turun sampai 18. Tapi karena dia lebarnya cuma 2 inch, itu memang tractionnya kurang dapat. Iya, susah ini berarti ngaturnya. Itu, kalau di MTB, hardtail, itu ya memang mainnya setengah mampus. Karena apa? Tapi kalau kita bisa menguasai setup-nya, kita bisa mengerti, kita bisa handlingnya, mau main MTB model apa diladeni. Karena itu kenapa saya sampai hari ini masih senang bawa hardtail, masuk ke Bukit Ular, kemana saya suka bawa hardtail. Ke Bromo pun kadang-kadang saya bawa hardtail. Ya, si Lombok Merah itu ya saya bawa kemana-mana. Karena apa? Seru. Adrenalinnya dapat. Karena menegangkan. Dan juga kita harus pinter-pinter body movement. Nah nanti kalau sudah bisa menguasai hardtail itu, kita mau main ke full susu enak banget. Walah ini tok. Gitu ya. Tapi kalau kita mainnya full sus duluan, terus kita pegang hardtail, bingung. Nah ini saya ngomong gini, bukan cuman teori. Istri saya sendiri tak gitu. Istri saya main ke Bromo. Main ke Bukit Ular. Oh ya, by the way kemarin kok enggak mau pakai yang full sus, Rick? Enggak. Yang transition itu. Ya ngapain? Itu selama sekian tahun dia bersepeda, itu enggak pernah tak bangunin full sus. Sama sekali. Hardtail, kemanapun hardtail dia pakai. Biar belajar handling ya. Iya, jatuh biarin udah. Tapi akhirnya sekarang saya kasih full sus. Enak ya. Enak, nyaman kayak limousine. Tapi dia di hardtailnya mateng jadi. Jadi dia handlingnya sudah jauh lebih matang. Jadi waktu saya main ke Gunung Kawi sama grupnya Ko Martin, itu dalam kondisi hujan. Ban yang saya pakai dengan ban yang dia pakai sama persis. Kita pakai racing ray, dia juga racing ray. Saya yang jungkel, dia yang jungkel. Tapi setelah itu kita masuk Bukit Ular kan, ya sama pakai hardtail, saya juga pakai hardtail. Nggak pernah jatuh. Temennya yang lain jungkel semua. Nah, terus terakhir tak bikinin full sus. Ini udah dia happy pakai full sus. Tapi hardtail tetap dipakai untuk ya goes-goes ringan-ringan dalam kota, kemudian untuk long ride, untuk nanjak, uphill itu dia pasti pakai hardtail. Karena hardtail memang XC hardtail itu memang didesain untuk lebih power efektif dibandingkan kelas lainnya. Tapi jadi, jangan salah, full sus pun sekarang ngeri-ngeri. Kayak Scott Spark. Ngeri sekali. Scott Spark itu sepeda jahat itu. Itu sepeda yang bisa mereplace hardtail. Full sus yang bisa menggantikan hardtail. Ya, Spark gitu. Karena Spark itu suspensi depan belakang bisa kita remote untuk menjadi setengah rigid dan full rigid. Loh bukannya tinggal beli suspensinya aja? Nggak bisa. Nah dia pakai suspensi apa kok bisa di lock? Kalau yang di mid ya, di midnya, mid low-nya dia pakai santur di belakang. Kalau yang RC itu dia pakai Fox. Nah masalahnya cari yang remote ini susah. Gitu ya. Cari yang remote ini susah, itu satu. Wong depan yang remote aja susah kok. Iya benar. Scott Spark ya. Scott Spark ini GGE. Wih, full sus yang GGE. Full sus GGE super agresif yang dipakai oleh Nino Scooter itu. Nino Scooter ya. Juara MTB juga. Juara dunia MTB itu GGE mainnya. Nah, karakternya Nino Scooter sama Tom Pidcock itu apa? Beda sih. Nino Scooter itu lebih dia pure XC.
Pure XC. Dan dia kalau dibanding sama Tom Peacock memang Tom Peacock ini lebih banter ya. Lebih eksplosif, lebih eksplosif. Itu aja. Tapi kalau agility 11-12. 11-12 ya. Nah, kalau mau ngelihat latihannya Tom Peacock sama Nurul Scruter sama Van de Poel ada itu di YouTube. Latihannya kayak apa, nutrisinya kayak apa. Boy. Aduh, gedek-gedek. Bukan kelasnya kita ya. Bukan. Bisa cukruk. Ada yoga session. Iya, wah. Itu ada masa session. Iya. Nutrisi itu dokter gizinya itu 24/7. Yes. Dampingi. Iya. Lah kita. Nembus kau pecel mangan ah. Kita kan goes warung tuh warung. Iya. Luwe mangan. Belum latihan bebannya dia. Kita memikul beban hidup aja sudah pusing. Itulah kalau dunia MTB kayak gitu. Ya suspensi ini memang kalau kita mau cari suspension ya in budget, tapi dengan fungsi-fungsi tertentu ya Santur itu boleh jadi pilihan. Ya kan kalau merek-merek populer kan RockShox, Fox itu merek-merek populer. Ya memang kalau Anda mau main di RockShox atau di Fox beli yang high end sekalian. Iya. Jangan tanggung. Iya. Jadi mulai mid up ya, mid up itu seperti kalau di RockShox mulai dari Reba itu sudah mid up. Iya. Harganya sudah 6 jutaan sekian, nah itu mid up. Nah sedangkan kalau di Santur 6 jutaan sekian terdapat mungkin yang sudah hampir up. I see. Kelasnya lebih tinggi. Ya memang karena sistemnya Santur itu lebih sederhana. Maintenance-nya gimana? Sama aja sih. Durabilitasnya? Sama aja. Ya, selama saya pakai 9 tahun ya. Walah ya 9 tahun ya berarti duwe investasinya ya wis jadi. Nah, saya beli Epicsen waktu itu. Waktu itu saya beli dengan harga 1.800.000. Iya. Nah, model yang terbaru sekarang apa yang di Santur ini? Waduh. Axon. Ada Axon untuk di XC. Iya. Saya punya. Iya, benar. Axon. Beratnya 2 kilo. Air suspension, taper, boost TA. 29er. Mau pakai? Tinggal pasang. Cek ngiler iya. Tapi jujur ya kalau dibilang ekonomisan. Iya. Memang saya lebih milih Santur. Pakai Santur. Iya. Jadi saya sempat tergoda sih beli yang merek aneh-aneh. Ada Oppo, Siapa yang nggak tergoda, Rick? Harganya 1.900.000. Oh, maksudmu aneh-aneh yang low end? Iya, low end aneh-aneh. Semakin low end, itu mereknya semakin aneh-aneh. Semakin aneh-aneh ya. Dan saya iki Oppo-Poan. Ada yang merek EO gitu ya. Ada ngikngok, ada lengkap, macam-macam. Kalau Anda browsing di marketplace itu, apalagi browsing di alibaba.com. Nah. Tapi ya gitu, saya pernah pakai, beli, beli datang. Pertama excited saya pasang, saya set up, nggak dapat. Nggak dapat. Itu dia, ya. Kok nggak bisa enak gitu, keras. Saya empuin, ambles. Nanti, apalagi dia meniru sistemnya solo air, jadi ada negatif dan positif chamber. Itu lebih pelik lagi. Padahal merek EO itu. Iya. Tapi teknologinya. Begitu saya pakai di Bukit Ular, aduh, cuman jempingan segini mungkin. Cedus. Bes, gak balik. Jebol. Rugi, Rick. Padahal ya ndak kenceng, ya drop kalau cuma segini kan, ya apa artinya gitu. Ya kayak speed trap ke polisi tidur kan. Langsung bes. Aduh. Berarti gini, Rick. Andai kata misalnya kalau itu saya beli dengan harga 800.000. Oke. Jaluk selamat. Sehingga kita harus beli lagi kan? Iya. Beli lagi. Nah, beli lagi misalnya kita beli yang sama. Iya.
800.000. Ongkos Ya, kirimnya? Iya, total biro. Total 2 ya. juta. 2 juta lebih Nah, kan. 2 juta ya. Beli Epixen Pak. Tuku iya. Nah, makanya itu Rick, akhirnya kembali kan. Oke lah wes barometernya fork MTB ini kayaknya Santur ini bisa dijadikan barometernya ya. Iya, bisa dijadikan barometer yang antara quality dan price ini match. Iya, ya kayak Shimano gitu ya. Ya, jadi kalau di dunia perforekan bukti nyata ya, bukti nyata. Kalau Anda beli sepeda full bike, ya, yang kelas-kelasnya mid, ya, atau sedikit low, sebagian besar, ya lebih dari 50% pasti Santur. Iya. Entah yang spring, entah yang air suspension, pasti Santur. Sampai digunakan di situ di manufaktur. Iya, makanya karena kan kualitasnya itu loh ya, value for money-nya. Apalagi kalau yang spring, ngerawatnya gampang pol. Gampang pol. Ya. Pokoknya coba geletakno itu aja. Ya, itu meskipun stensionnya karaten, cek melaku Rik, dipoles sedikit, entek, gosok-gosok berasu, udah bersih kan? Lower leg-nya dibuka, blok, pernya dikeluarin, cuci, digreaser, kasih grease lagi, masukin, pasang, jalan. Jalan. Luar biasa. Nah, luar biasa. Berarti kan reliable. Jadi kalau kita misalnya kita cari yang budget friendly, otomatis kita berusaha untuk mencari gimana sih ini budget friendly, antara quality, durability, dan price ini mid. Ya kalau saya wis ndak tergoda aneh-aneh. Ya wis itulah. Cari Santur aja. Santur. Jadi sepeda MTB saya yang Merida itu kenyang ngicipi macam-macam. Ya itulah. Terakhirnya sampai terakhir sepeda itu saya jual. Itu masih Santur Epixen yang nempel di situ. Nah, ini menarik sekali ya hari ini. Ini seri-seri Santur ini kebetulan kita ya di. Ini Epixen ini persis, cuman saya yang Black Edition. Nah, kemudian stension ini macam-macam coatingnya. Ada yang Kahashima coat. Ya itu yang warnanya gold gitu. Itu untuk yang kelas-kelas tinggi, high end biasanya pakai Kahashima. Padahal yang nggak pengaruhi apa-apa ya. Pengaruh. Apa? Itu pengaruh ke bagaimana smoothnya dia bergerak. Karena ada dust seal kan. Nah itu dia berusaha untuk meminimalkan friction. Walah sampai segitunya ya. Ya jadi gini. Kalau fork yang sudah high end itu gesekan gimana pun, jadi orang biasanya penggunanya itu akan lebih mechanical sensitif. Iya. Bisa tahu ya. Jadi perbedaan damper misalnya kurang satu klik aja, dia bisa kok aneh ya rasanya. Kurang smooth gitu ya. Kroso. Soalnya banyak merek-merek suspensi yang dianggap sebelah mata. Padahal bagus. Ya semoga yang menjadi perwakilan Santur Indonesia mendengarkan. Masukkanlah yang high end. Masukkan yang high end. Saya tak pakai Santur aja, gak pusing. Kalau saya pakai Fox, aduh. Iya benar. Ya memang beda sih, beda. Iya. Cuman ya tadi kan kamu sudah ngomong bahwa sebetulnya walaupun kamu mau pilih air suspension yang sedemikian harganya pun ya sebetulnya itu kembali lagi butuh enggak? Iya, kembali lagi ke butuh enggak, itu aja. Tapi kalau di foto, wah, pirik. Alah. Lah di foto forknya ono capek. Gampang tak kono stiker. Ndak. Ini loh kalau apa mau coatingnya sih kamu bilang apa Kashima itu ya? Nah, kalau Kashima coat itu udah nggak bisa. Kashima yang gold itu memang nggak bisa dicuri. Kalau itu sudah nggak bisa dicuri warnanya. Tapi kalau cuman warna, gampang. Tak kelontoki stikernya, beliin stikernya Fox atau beliin stikernya apa dadi, nggak ada yang tahu. Iya. Bentuknya Fox, ya gitu-gitu aja gitu, soalnya.
Ya sekarang kayak gini. Punya Koyakop. Pakai apa yang di Ripson itu? Marzocchi Bomber. Marzocchi Bomber. Marzocchi itu merek beken. Bener. Dulu sepeda motor apa yang enggak pakai begitu pakai Marzocchi. Bangganya minta ampun Marzocchi. Ya kan? Iya. Marzocchi itu satu pabrik dengan Fox. Terus ada lagi satu merek yang aneh, MRP, Manito. Banyak kan? Banyak. Cuman di Indonesia ini, jadi merek-merek suspension ya, yang di Indonesia, yang populer di aftermarket. Jadi merek aftermarket yang populer itu adalah Fox dan RockShox. Yes. Ya. Tapi kalau di kelas manufaktur yang populer Santur. Nggak gitu. Kita mau beli sepeda, waduh semelip harganya. Gara-gara pakai merek-merek itu. Tapi Santur ini ya bukan karena kita kenal sama importirnya Santur, bukan. Tapi memang karena saya pernah pakai. Dan Koyakop juga sudah ngerasain. Tahu Santur yang Koyakop pakai itu? Iya, XCR itu. Belakrak tahu berapa lama ya? Wah, iya, belakrak berapa lama. Tapi ya dipakai ya masih bisa tuh. Itu belakrak ada kalau 4 tahun. 4 tahun ya, bayangkan ya. Diem, tidak pernah diapa-apain. Kena semprot air, kena apa, stensinya utuh kan? Utuh, iya. Waktu datang kan Koyakop pegang stensinya kok gemberdel gini. Iya, bener. Tahu saya bersihin pakai apa? Saya cuma ambil degreaser dikit. Iya. Sama tisu, sirik, kotorannya hilang. Terus kasih extension oil lagi, udah kayak normal lagi. Saya pompa, nggak ada yang jeblos ya sudah. Nggak ada yang jeblos. Simple. Ya. Sil-silnya masih kuat ya. Kuat, saya bilang kuat. Santur, XCR. Santur kuat. XCR itu kuat. Padahal itu kan spek bawaannya dari sepeda itu. Itu spek standar. Iya. Kenapa kok saya enggak ganti punya Koyakop pakai RockShox atau pakai apa? Karena ada lockoutnya itu. Iya, lockoutnya remote. Lockoutnya itu ternyata ya praktis juga. Begitu nanjak ceklek, selesai. Begitu jalan turun buka ceklek, selesai. Hanya dengan jempol. Daripada jempol yang kiri nganggur. Kalau MTB kan shifternya cuma kanan. Jempol nganggur. Kasih itu aja buat pencet-pencetan. Iya. Saya enggak tahu apakah Santur punya juga ngeluarin dropper seat push. Kalau ngeluarin bisa bandel loh itu. Iya, benar. Saya juga. Ya, terima kasih lah Rick ya mengenai fork-forkan ini. Jadi lebih nambah wawasan ya. Jadi kebetulan ya ini seri-seri Epic Sound Anda masih bisa dapatkan di pasaran ya, masih ada. Jadi kalau misalnya Anda mau menambah keren sepeda-sepeda Anda yang 27,5 ya, terus 27,5. yang 27,5 dengan masih ya range-nya ada sih 27,5 29 ada ya, yang masih QR gitu QR, ya. taper ada. Ini ada kalau nggak salah ya. Anda masih yang mana ya, TA bukan QR tapi 29. Nah itu QR Anda mau memberi kehidupan baru kepada sepeda frame Anda ya, Anda mau memberi pasti orang-orang bingung. Nah ini dia. Loh, ya. Ini 29 tapi kok QR? Nah 29 tapi QR. Nah kenapa kok ada? Jadi gini Koyakop. Nah ini. Zaman dulu pada waktu MTB itu masih 26 inch. Nggak lama kemudian muncul yang versi 29 inch. Iya benar. Tapi 29 inch itu karena lompat kan, dari 26 ke 29 inch kan jedanya gede diameternya. Nggak laku. Gagal. Dan juga karena teknologi frame-nya belum sampai sana. Nah, tapi udah di launching. Sehingga wheelset kalau kita ngelihat wheelsetnya Shimano yang QR 29 ini kan banyak. MT55 apa itu kan ada. Nah, akhirnya gagal.
gagal. Nah, terus waktu berkembang kan jadi 27,5, 27,5 atau 650B. Nah, 650B berkembang, kemudian frame teknologinya sudah mulai meningkat, geometrinya sudah berubah banyak, 29er masuk lagi. Kemudian dari itu masih TA, dari TA berkembang lagi Boost TA, dari Boost TA berkembang lagi Super Boost TA. Bannya mulai dari 20 naik 21, 21, 22,5, 2,3, 2,4, 2,6, 2,8. Susi bane ombone. Sak sepeda motor. Iya. Kayak fat bike. Nah, fat bike lain cerita. Lain cerita. Iya. Ya, oke. Kita harus tutup ini ya. Nggak ada habisnya kalau bahas fog. Ada habisnya ini kalau ini masih kita banyak bahas yang depan. Yang belakang ada coil spring juga loh. Iya, makanya coil spring loh ya, coil yang spring. Yang coil ada untuk belakang. Iya, makanya bukan air ya, tapi bukan. Coil. Coil. Ngumumet. Iya. Oke, kita akhiri. Terima kasih Sound Tour ya. Ini paling enggak introduction yang Anda bisa dapatkan mengenai Ford. Sampai ketemu. Oke.